lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sedetik pun hidup kita kecuali nikmat Allah menyertai kita. Selalu bersyukur dalam peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya sangat luar biasa dan senantiasa mengikuti setiap langkah kita. Yang kedua kalinya salawat salam tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat risalah beliau lah kita berada di alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Senantiasa khotib mewasiat pada diri dan jemaah pada umumnya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat pada Allah dengan senantiasa tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat pada Allah dengan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran surah Al-Mu'min ayat ke-39. Perlu kita sadari bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Bukankah kita sering menyaksikan bagaimana kematian telah memaksa banyak orang meninggalkan orang-orang yang dikasihannya, jabatannya, harta yang dihimpunnya dengan jerih payah, lalu berakhir pada ruang sempit yang kita sebut sebagai liang lahat. Kita juga melihat bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang angkuh dan melampaui batas, orang-orang yang tidak mau beriman dan justru mengajak pada kekufuran, lalu dengan tiba-tiba maut menjemputnya, sedang mereka dalam keadaan lalai sehingga mati dalam su'ul khotimah dan membawa segala dosa yang telah diperbuatnya. Na'udzubillah min dzalik. Supaya kita dapat mengambil hikmah atas segala peristiwa yang terjadi dan terhadap kenyataan itu, kita tentu sadar bahwa cepat atau lambat pasti kematian menghampiri kita. Jadikan dunia yang sementara ini sebagai ladang amal ibadah kita, ladang kebaikan untuk memperoleh kebaikan pula di akhirat. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun."
Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itu sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat ke-64. Perjalanan hidup di dunia tidaklah sama dengan kehidupan akhirat. Awal dari persinggahan akhirat adalah alam kubur yang sangat mendebarkan. Jika kita selamat dari siksanya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah bagi kita. Sebaliknya, jika kita tidak selamat darinya, maka perjalanan setelahnya akan semakin sulit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur adalah awal perjalanan akhirat. Maka jika seorang selamat darinya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Dan jika seorang tidak selamat darinya, maka perjalanan setelahnya akan lebih sulit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sidang Jumat rahimahullah. Kemudian setelah itu adalah hari yang lebih pahit, yaitu hari ketika para malaikat mengajak para makhluk pada suatu yang sangat sulit, yaitu pada hari kebangkitan dari alam kubur. Pandangan para makhluk akan tertunduk, mereka akan keluar dari liang lahatnya bagaikan belalang yang berterbangan. Pada hari itu, orang-orang kafir akan berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Sedangkan tempat bagi orang-orang yang berbuat dosa adalah neraka Sakor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim duku masa Sakor. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa berada pada kesesatan di dunia dan di dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran surah Al-Qamar ayat ke-47 hingga 48. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa dari jatah usia yang kita peroleh dengan berupaya keras meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal soleh sebanyak mungkin, perbanyak sholat berjamaah, berzikir, menolong sesama, bersedekah dan sebagainya sebagai bekal untuk menghadapi perjalanan panjang menuju akhirat. Sebelum semuanya menjadi terlambat dan penyesalan kemudian menjadi tidak akan berguna. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimahullah. Demikian khutbah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk dan kita dapat mengambil hikmahnya dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Allah mengampuni kita serta meridai amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.